Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 129 orang saudara-saudara kita dalam tragedi sepak bola di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik. Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan. Saya menyesalkan terjadinya tragedi ini dan saya berharap ini adalah tragedi terakhir sepak bola di tanah air. Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang. Sportivitas, rasa kemanusiaan, dan rasa persaudaraan bangsa Indonesia harus terus kita jaga bersama. Pencegahan sampai dilakukan gas air mata, karena sudah lapis. Sudah mulai menyerang petugas, sudah merusak mobil, dan akhirnya karena gas air mata, mereka pergi keluar ke satu titik, di pintu keluar. Yaitu kalau nggak salah pintu 10 ya, atau pintu 12, kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak napas, kekurangan oksigen, yang oleh tim medis dan tim tergabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang. 2 diantaranya anggota Polri dan 125. Yang meninggal di stadion ada 34, kemudian yang lain meninggal di rumah sakit pada saat upaya proses penolongan. Lalu ada 13 mobil yang rusak. 10 diantaranya mobil dinas milik Polri, dari mobil patroli, mobil Tatmal, mobil K9, dan juga ada mobil pribadi. Kemudian masih ada 180 orang yang masih dalam proses perawatan, tapi dilakukan langsung oleh kami dari terkait dengan upaya-upaya penyembuhan pada yang sedang dirawat. Perkembangan terbaru lainnya masih akan kami sampaikan untuk Anda selepas jeda berikut ini. Pastikan tetap bersama Kompas TV. Ke lapangan Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini sempat ada upaya penghalauan atau pengadangan yang dilakukan polisi agar supporter ini tidak masuk ke dalam stadion, tapi kondisi kericuhan sudah tidak terelakkan lagi. Aksi lempar barang tadi Anda lihat di visual, tampak di layar kaca sampai dengan saat ini sempat terjadi sampai akhirnya para atlet dari kedua tim dicoba untuk diamankan oleh petugas kepolisian agar tidak ada hal-hal yang diharapkan untuk tidak diinginkan begitu. Namun kericuhan terus berlanjut sampai ke luar stadion. Tidak hanya mengarahkan kepada supporter ataupun juga tidak hanya mengarahkan kepada anggota kepolisian maksud saya dari kalangan supporter, tapi juga sejumlah fasilitas ikut dirusak oleh sejumlah massa yang terlibat dalam kericuhan ini. Terbukti dari sejumlah fasilitas di dalam stadion rusak, terutama kursi penonton, pagar pembatas, kemudian sejumlah kendaraan taktis milik anggota kepolisian dan sejumlah kendaraan pribadi tidak hanya dirusak tapi juga dibakar. Visualnya terlihat saat ini, saudara. Kendaraan taktis milik polisi dirusak dan juga dibakar dan bangkainya dilaporkan terakhir kali masih berada di sejumlah titik di sekitar Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur ini. Akibat insiden ini dilaporkan terakhir kali 127 orang meninggal dunia,
125 orang berasal dari supporter Arema FC dan 2 dari anggota kepolisian. Sementara 180 orang dilaporkan mengalami luka-luka dengan ragam luka yang dialami dan ditangani di sejumlah rumah sakit yang tersebar di Kabupaten dan Kota Malang, Jawa Timur. Ini adalah visual kondisi dari jenazah para korban terdampak aksi kericuhan di Stadion Kanjuruhan Malang. Sampai dengan saat ini masih kami tunggu bentuk penanganannya seperti apa. Tadi dari laporan Hilda Nusantara di Mapolres Malang, Jawa Timur, anggota keluarga atau bagi pihak keluarga supporter yang terdampak dari insiden kericuhan ini yang ingin datang ke rumah sakit diminta untuk membawa identitas yang mendukung untuk membantu proses identifikasi maupun pengenalan para korban untuk kemudian dilakukan tindakan lebih lanjut. Sambil menunggu bentuk penanganan lanjut seperti apa yang akan dilakukan pihak kepolisian, dilaporkan bahwa manajemen Arema FC akan membuka crisis center. Sampai dengan saat ini kami juga masih menunggu di manakah lokasi crisis center ini dibuka, adakah sambungan telepon atau layanan pesan singkat yang bisa diakses oleh para keluarga yang kemudian ingin mencari tahu kondisi anggota keluarga mereka. Untuk Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali akibat kejadian ini, Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta melaporkan 127 orang meninggal dunia, 2 diantaranya anggota polisi, sementara 180 orang dirawat di sejumlah rumah sakit. Pencegahan sampai dilakukan. Disampaikan di sini bahwa PSSI akan turunkan tim investigasi terkait kasus di Kanjuruhan Malang. Ini mengutip pernyataan dari Sekjen PSSI Yunus Nusi. Ia menyebutkan begini, kami masih menunggu laporan resmi dari pengawas pertandingan dan tentu laporan dari kepolisian. Namun dari tayangan video di media sosial yang sudah tersebar di mana-mana terlihat ada kerusuhan setelah wasit meniup peluit panjang. Sekali lagi kami masih menunggu laporan apakah ada korban atau tidak. Dengan turun tim investigasi ini, apa perspektif Anda? Ya, tim investigasi ini tidak bisa. Gantian yang apa? Yang sudah keluar saya gantian. Kalau yang sudah ketemu, tolong ke saya. Yang sudah ini. Yang sudah di sana. Ya, ini. Hah? Apa? Ayo, silakan. Ini Hindun. Alamat di mana? Yang sudah ketemu saya ke Mas apa ya? Kali Malang Selatan. Umur berapa? 19. Jalan apa, Pak? Kauman. Perempuan juga. Mana? Ada lagi? Jadi wafat. Yang jelas dari wafat, korban semua. Nanti untuk jenazahnya pasti dikirim sini. Ya, memang dari tadi banyak sekali warga yang sedang mengantre untuk mencari sanak keluarganya yang hilang. Untuk sementara yang representasi kita. Ya, itu tadi sempat ada warga yang menangis setelah melihat sanak saudaranya diinformasikan telah meninggal dunia setelah melihat foto-foto yang disampaikan oleh para relawan ini. Semua nanti dibusukkan di sini. Tapi ini Mas, mungkin ada proses yang dari sana belum dibawa ke sini. Semua nanti dibawa ke Sibuk Aman, Pak. Kita kan dari teman-teman relawan, bulan. Jadi kita coba membantu buat istilahnya dari keluarga korban yang mau mencari info bahwa sanak dan kerabatnya yang belum ditemukan. Itu, Mbak. Keluarganya korban yang sudah minggir dulu.
Mas, saat ini lagi di mana kondisi jenazahnya nih? Posisi jenazah ini sekarang ada di beberapa rumah sakit yang ada di kabupaten. Oh gitu. Cuma nanti semua akan dibawa ke Saiful Anwar. Ya, begitu. Bapak kosong dari Bapak bawa ke sini, Mas. Kalau yang di Kanjuruhan tetap di Kanjuruhan. Masih ada ya? Dibawa ke sini atau di Kanjuruhan? Oke, masih di Kanjuruhan. Oke, jadi artinya ada di RSUD Kanjuruhan sama di RSUD Saiful Anwar. Oke. Nanti setelah misalkan ada warga nanti yang oh ini anggota keluarganya, nanti prosesnya gimana? Jadi kalau memang ada nanti ini mana boleh akan dibantu sama teman-teman relawan, Mas, relawan ambulan. Karena kita dari komunitas relawan ambulan. Oke. Nanti informasi tentang kabari kalau ada apa-apa. Dari bawah ini, Bu.